kita serahkan waktunya kepada Direktur Bank Sampah Bumi Bersih RW 11 1 dan 4. Silakan. Terima kasih Pak Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa ba'd. Syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RW 11, kemudian juga Ketua RT 1 sampai 14 RW 11. Izinkan pada malam hari ini saya ingin memaparkan terkait dengan sudah terbentuknya bank sampah di RW 11 di Bantar Gebang, dan juga sebenarnya ini seperti menggarami lautan karena ada Pak dosen Ketua RT 01 terkait dengan materi ini. Izin saya sampaikan terkait dengan kondisi Bantar Gebang saat ini. RW 11 kami mengambil nama bank sampahnya adalah Bumi Berseri. Harapannya adalah dengan kita mengelola sampah sehingga lingkungan RW 11 ini sampahnya bisa terkelola dengan aman, kemudian lingkungannya juga hijau berseri dan juga aman dari sisi pengelolaan sampah. Ini kenapa kami mengambil namanya Bumi Berseri, dan jika memang sampahnya kita kelola, terutama adalah limbah D3-nya, maka tanah yang ada di sekitar kita insya Allah aman. Nah, apa sih bank sampah? Ya, bank sampah yaitu suatu sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mengubah sampah kering bernilai ekonomis seperti plastik, kemudian kertas, logam dan sebagainya menjadi suatu tabungan. Ya mirip seperti bank pada umumnya, cuman masalahnya kalau di bank umum kan kita nabungnya uang. Nah, ini adalah nabungnya sampah. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari rumahnya dan juga lingkungannya. Nah, efek dominonya atau hasil sampingannya adalah ini akan menjadi nilai. Ya, walaupun nilainya tidak begitu besar, tetapi ini menjadi kalau dikumpulkan seperti halnya saudara-saudara kita yang pagi mengais dari bak-bak sampah di rumah kita, itu masya Allah. Tahun 2016 kalau nggak salah, di komunitas saya itu ada sebuah ustadz kemudian mengelola suatu jamaah. Itu kita membuat infak atau sodako amal dari barang bekas. Nah, sebulan itu karena terbatas ada sekitar 20 orang yang memberikan infak dari barang bekas, itu kita kumpulkan sampai 2,5 juta. Nah, waktu itu karena memang tenaga kita semuanya pekerja, saya mencoba yang saudara kita yang keliling itu lah, kalau pagi, Pak, mau nggak? Bapak mau keliling, mau mengelola sampah yang kita kumpulkan, kemudian kita gaji 1,5 juta. Cuman senyum, Pak. Matur suwun Mas. Ternyata penghasilannya 3 juta Pak, itu tahun 2017. Setiap hari job keliling. Kita tawarkan segitu dengan senyum, mohon maaf Mas, jangan. Itu kalau misalkan dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, ya menjadi suatu nilai yang berharga juga. Seperti itu. Oke. Kemudian apa landasan hukumnya terbentuknya bank sampah unit di setiap RW? Nah, ini landasan dari pusat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, kemudian PP Nomor 81 tahun 2012. Ditunjang juga dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2016, dan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025. Ini menjadi landasan kemudian turun kepada pemerintah daerah untuk terbentuknya bank sampah unit di setiap RW. Nah, kemudian di pemerintahan daerahnya diturunkan lagi peraturannya adalah Peraturan Wali Kota Nomor 34 tahun 2003 terkait mengatur strategi pengelolaan sampah melalui pemanfaatan ulang sampah. Kemudian keputusan musyawarah besar Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi di tahun 2024, yaitu merupakan keputusan yang lebih spesifik menetapkan susunan kepengurusan dan struktur organisasi Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi. Nah, dan yang terakhir turunan dari SK Camat Bekasi Timur yang ditandatangani 19 September 2025. Nah, kemudian inilah ditetapkan hasil musyawarah pada tanggal 11 September 2025 Pak. Ini di rumahnya Pak Isnedi, Pak Dito ya. Ini
Yang awalnya saya hanya nganter istri karena undangannya adalah istri, ternyata malah disepakati musyawarahnya adalah saya ditunjuk karena gak ada lagi orang yang ditunjuk. Sehingga komposisinya saat ini adalah baru seperti ini, Pak. Ketuanya saya, Tamjid, dari perwakilan RT 01. Kemudian ada Ibu Yasinta, perwakilan RT 11 ya, RT 9 ya, RT 10, mohon maaf. Kemudian bendaharanya Bu Dang Sriwati, ini RT 11. Kemudian ada tim penimbangan, ada Ibu Lis Maimunah, RT 11. Kemudian pemilah ada Mbak Farah, RT 01. Kemudian marketing ini isi saya sendiri, 01. Nah ini, saat ini baru ini Pak. Dengan adanya sosialisasi ini, saya mengharapkan ada perwakilan dari setiap RT yang kita mengelola bersama terkait dengan kemajuan dari Bank Sampah. Karena kemarin di acara Citra saya diberikan informasi oleh koordinator Bank Sampah wilayah Bekasi Timur bahwasanya Pak Wali Kota akan concern menilai setiap RW itu indikatornya, KPI-nya adalah dari pengelolaan sampahnya. Seberapa besar, seberapa seriusnya pengelolaan sampah dan setiap RW tersebut Pak. Kemarin di acara Citra di Islamic Center tanggal 17 kemarin Pak. Nah, Bekasi Kota ini ada dua wilayah yang diundang, khususnya Bekasi Timur. Karen Jaya sama Bekasi Timur, Duren Jaya kalau nggak salah. Karena memang sudah cukup. Ini informasi terakhir. Kemudian untuk saat ini di mana tempatnya? Karena memang pasos-pasos kita belum memadai gitu ya. Akhirnya agar ini bisa berjalan, untuk sementara alamatnya di sini Pak. Ini di Jalan Irigasi Kuarta Ujung A nomor 1 RT 01 ini bersebelahan dengan rumahnya Pak Ketua RT 01. Nah ini rumahnya Mbak Farah. Jadi di belakang alhamdulillah ada tanah kosong kurang lebih sekitar 200 meter. Ya untuk sementara di situ dulu sampai kita bisa ada tempat yang memang menjadi ini punya pasus-pasus RW 11, maka kita akan pindah. Tapi untuk sementara kita di sana dulu. Mungkin bapak-bapak yang belum tahu yang mana sih gitu kan ininya. Nah ini Pak, ini yang sudah ini atas wasilah Pak Ketua RT dibangun menjadi taman bermain anak-anak gitu kan. Nah ini Mbak Farah kadang suka ngomel-ngomel nih kalau ada anak yang lebih gede, itu nggak boleh buat anak-anak gitu. Nah ini taman bermain, nah ini sebelahnya Pak, ini rumah dulu almarhum Pak Haji Purban. Nah beliau Mbak Farah adalah anak. Dan untuk sementara di sini, untuk sementara kita di sini. Oke. Nah sebenarnya ini harusnya berjalan bulan awal Oktober Pak. Kodarulahnya rencana besok itu, misalkan besok kita mau rencana menjalan penataan. Kodarulahnya malamnya waktu hujan gede, gentengnya ambruk Pak. Rupanya Farah, gentengnya ambruk, akhirnya kita menunggu renovasi selesai. Alhamdulillah baru minggu kemarin kita sudah berbenah, sudah selesai, kita mulai berbenah pelan-pelan. Bahkan tadi pagi saya sudah menguji mesin choppernya Pak, mesin chopper sampah. Dan insya Allah nanti kita sampah-sampahnya kita akan cacah sendiri, kemudian kita olah menjadi beberapa keluaran, bisa nanti jadi kompos. Kemudian kita untuk pakan BSF dan juga macam-macam kita akan coba. Nanti kita akan pelan-pelan, tidak akan sampai jalan serentak seperti itu, tapi kita akan berjalan pelan-pelan. Nah, oke. Kemudian batas sampah saat ini makin menggunung, ini sekitar 70 meter Pak di Bantar Gebang terakhir. Artinya gedung tingkat berapa tingkat Pak? Ketiganya sudah 70 meter. Data terakhir saya lihat di ini di situs SIDSN, ini saya ambil datanya di sini Pak. Jadi data pemerintah terkait dengan persampahan adanya di sini Pak. Mungkin Bapak bisa cek langsung mengupdate di situs ini. Nah, total persampahan yang ada di Indonesia adalah 38 juta ton yang dihasilkan seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan Bekasi Kota? Nah ini grafiknya Pak, grafik nasionalnya tertinggi di 2003 ini sampai 43 juta ton timbulannya yang dihasilkan. Kemudian, nah ini data sampah Bekasi Kota di tahun 2024 ini naik Pak dari 23 dari 630 juta menjadi 637 menjadi 645 ribu ton. Jadi ada kenaikan produksi sampahnya. Oke. Kemudian jenis sampahnya secara nasional ini yang terbesar adalah dari sisa makanan Pak, sampai 38% sampah yang dihasilkan. Yang kedua adalah dari plastik, bungkus plastik. Ya kan? Ini yang memang sulit untuk diolah. Ini di urutan kedua 19,47%. Oke, kemudian di Kota Bekasi jenis sampahnya yang terbesar adalah sisa makanan mencapai 65,2% Pak. Jadi luar biasa, besar sekali hasilnya. Nah kemudian yang kedua adalah sama plastik juga 15,6%. Di Bekasi. Kemudian lanjut sumber sampahnya. Secara nasional sumber sampahnya rumah tangga. Ini besarnya mencapai 46,8%. Kemudian ada pasar
Selanjutnya juga ada perniagaan. Lalu bagaimana dengan Bekasi Kota? Bekasi Kota sumbernya, nah sama Pak, rumah tangga Pak, 51,74% dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah pasar. Pasar-pasar di Kota Bekasi ternyata menyumbang sampah cukup besar. Nah itu Pak kondisi persampahan di lingkungan kita yang tentunya memang ya kita langsung yang harus aware ataupun ikut andil di dalam pengelolaan. Ya walaupun ya kita tiap bulan berapa 30.000 Pak ya kita mengeluarkan buang sampah satu rumah 30.000. Akan tetapi efek dominannya kan memang di rumah kita aman udah, tapi di luar sana ternyata mempunyai efek domino. Dan ini menjadi penilaian bahwasanya tingkat penyebaran sampah di Indonesia secara dunia cukup mengkhawatirkan. Ini andilnya kita nih, karena memang membuang sampah tanpa kita kelola dari sendiri mungkin. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita mencoba terkait dengan sampah tadi yang sudah menumpuk dalam gunung ini, kita melakukan 3R Pak. Reduce, kemudian reuse dan juga recycle. Ini langkah-langkah yang kita coba bersinergi Pak PLB ya dan juga Bapak-Bapak sekalian. Untuk kita sama-sama, kita sebagai teamwork di dalam lingkungan RW 11 ini bagaimana mencoba meminimalisir terjadinya sampah yang kita hasilkan di RW 11. Nah, reduce ini apa sih definisinya? Yaitu memiliki arti mengurangi sampah Pak. Contohnya misalnya kita belanja, kalau ke Indomaret, ke Alfa ataupun ke pasar biasanya kantong plastik kita bawa tas atau apa gitu ya, yang memang tidak menambah kantong plastik, dan itu bisa nanti kita gunakan kembali. Kemudian reuse. Nah, ketika misalkan kita jalan kemana, entah perjalanan dan sebagainya, usahakan jangan beli air mineral botol seperti ini, kita bawa tumbler di situ. Nah, kemudian seperti apa yang terjadi gitu kan ya? Nanti kita langkah next ya apanya setelah kita menghasilkan sampah seperti ini. Jadi berarti adalah menggunakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Nah, ini yang akan menjadi peran di mana BSU unit di setiap RW mengambil perannya adalah recycle. Jadi memanfaatkan ataupun mendaur ulang sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan terutama bernilai ekonomis. Nah, kemudian recycle sendiri ada 3 macam sampah Pak. Ada organik, anorganik dan B3. Namun tidak semua sampah kita bisa kelola oleh bank sampah. Dan kita akan spesifikasikan sampah jenis apa saja yang akan kita kelola. Karena kalau secara keseluruhan pun kita belum, apalagi kita baru mulai. Nah, sebelum ke sana kita mekanisme kerjanya Pak. Seperti apa sih mekanisme bank sampah yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah pemilahan. Jadi harapannya adalah dari rumah-rumah nanti ada pemilahan. Kemudian setelah dipilah yang sampah-sampah bernilai ini, nanti kita akan siapkan tempatnya Pak. Tempatnya mungkin Bapak minta tolong yang tas kantong sampah. Kemudian disetorkan bisa langsung ke bank sampah atau melalui koordinator RT. Kemudian kita akan lakukan penimbangan seberapa banyak. Kemudian kita catat dan juga, nah setelah terkumpul baru kita jual Pak. Kita jual setelah terkumpul dengan nominal tertentu. Kemudian kita jual. Kemarin BSIP Kota Padre sudah mengadakan FOU dengan salah satu lapak sampah yang ada di dekat Alamandan kemarin itu. Nah, walaupun di lapak-lapak kecil di Kampung Mede itu bisa menerima. Kemudian yang terakhir adalah kita akan berikan laporan. Rencananya insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan memakai sistem digitalisasi Pak. Jadi nanti Bapak tinggal buka HP, berapa sih sampah yang sudah saya setorkan. Jadi nilainya ada berapa. Jadi nanti mungkin kita akan mengurangi paperless. Nah, walaupun nanti ada buku tabungan, tapi ini hanya sebagai sampel, kemudian kita akan taruh di setiap RT masing-masing. Tapi kedepannya kemarin saya sudah diskusi ada beberapa teman yang memang sudah menerapkan terkait dengan aplikasi bank sampah, sehingga nanti setiap warga bisa ngecek sendiri. Seperti akun bank saja seperti itu, tinggal masukin ID-nya, namanya muncul, berapa yang sudah saya tabung sampahnya. Kemudian masuk kepada pengertian sampah organik. Apa sih sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang ramah lingkungan, di mana sampah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat ataupun dikelola dengan tepat. Tapi kalau misalkan tidak dikelola dengan tepat, maka akan menimbulkan masalah, bisa bau, kemudian terutama adalah bau yang kurang sedap, karena memang kebanyakan adalah berair, sampah rumah tangga terutama, jadi akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Nah, ini jenisnya Pak, jenis sampah organik basah. Ada 10 kriteria, walaupun sebenarnya banyak, tapi yang saya ambil cukup 10. Lalu berapa yang kita akan rencanakan kelola dari 10 jenis ini? Nah, ini ada 7 Pak.
kulit dan biji buah, kemudian sisa sayuran, kemudian sisa makanan kering. Ini bukan sisa sayuran basah Pak ya, karena sisa sayuran basah kita belum keluar karena Pak cepat basi Pak, cepat bau. Cepat bau, walaupun nanti kita akan kasih, nah itu ada ember Pak. Maaf. Jadi rencana kita sudah nyiapkan ini Pak. Setiap rumah kita akan kasih satu ember untuk menempatkan sampah-sampah organiknya. Jadi sudah kita siapkan agar tidak tercampur dengan sampah yang lain. Nah, untuk sementara karena memang alat transportasinya baktor Pak ya, baktor ini belum kita perbaiki. Jadi untuk sementara ini mungkin kita akan lakukan di lingkungan RT 01 dulu Pak. Selama nanti RT 01 nanti kita akan bagikan keluarga karena dekat dengan pusat sampahnya, sehingga kita ngambilnya tidak kesusahan. Setelah kita merasa mampu, kemudian alatnya memang memadai, baru nanti kita akan menyebar ke RT-RT yang lain. Jadi untuk sementara kita akan sebarkan dulu di RT 01. Karena memang yang bergerak saat ini yang bisa rutin pun dari RT 01. Oleh karena kenapa tadi saya minta kalau bisa setiap RT ada perwakilan sebagai tim bank sampah Pak. Sehingga Pak koordinasi dan juga pergerakannya jadi lebih cepat dan juga lebih masif. Oke, lanjut. Nah, kemudian hasil olahan tadi untuk apa? Rencananya adalah kita akan coba buat menjadi pakan ayam Pak. Namun ini belum bisa kita lakukan karena bagaimana kita mengolahnya, jangan sampai nanti kotoran ayam yang dihasilkan jadi bau. Nanti Pak Ketua RT muyal-muyal saya lagi nanti gitu kan. Karena emang efek baunya. Nah ini kita akan coba olah dulu, kita terus coba olah, ketika sudah berhasil baru kita aplikasikan kepada pakan ayam. Tapi dari komunikasi dengan teman-teman yang sudah mengolah ayam rumahan, ada beberapa formula yang memang ketika diaplikasikan di halaman rumah, insya Allah kotorannya tidak bau. Dan ini kita akan coba aplikasikan. Sehingga penyerapan sampahnya jadi lebih banyak, terutama adalah sampah rumah tangga yang sudah berbentuk makanan basi. Nah ini kan perlu penyerapan yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua kita akan ubah menjadi kompos Pak. Alhamdulillah mesinnya kita sudah punya, tinggal kita menjalankan pengolahannya. Jadi nanti di lingkungan bapak-bapak sekalian pun kalau misalkan ada pohon mau ditebang, mungkin nanti daun-daunnya cukup masukkan di karung, nanti telepon kami akan jemput atau syukur-syukur diantar pada bank sampah. Nanti langsung kita giling, kita olah, masukkan menjadi kompos. Dan kita drumnya sudah ada, saat ini baru 5 drum. Harapannya sih planning saya satu RT itu paling tidak 1 drum Pak, sehingga bisa tercover cukup banyak. Kemudian yang ketiga kita akan olah menjadi maggot Pak. Maggot, dan tadi saya sudah diskusi sama Mas Fatur, anaknya Pak Sokani, karena beliau sudah menjalankan usaha maggot. Karena memang skalanya masih kecil, lahannya terbatas, sehari sudah menghasilkan 15 kilo maggot. Dan harganya cukup lumayan Pak, cukup lumayan. Ketika maggot asli itu harganya 15.000 sampai 30.000 per kilo. Nah, Mas Fatur ini sudah memanfaatkan sampah itu sehari 150 kilo sehari, bisa terolah sampah rumah tangga. Jadi dia kerjasama dengan beberapa warung gitu kan, udah sampahnya kita ambil. Gitu. Dan bahkan karena memang beliau sekolahnya dulu di Jerman itu siap menerima dalam bentuk bubuk Pak. Karena memang kadar proteinnya sangat tinggi. Ini dia bisa menjadi simultan untuk suatu proses percepatan pertumbuhan suatu ternak atau hewan. Karena memang kadar proteinnya tinggi. Kemudian juga ini sampah organik juga yang saya belum masukkan adalah cangkang telur Pak, kulit telur. Nanti pesen ke di rumah, nanti dipisahkan. 1 bulan yang lalu saya main ke temannya ponakannya Pak Ketua RW juga, dan dia itu Pak RW ternak merpati pos. Pada dulu pas saya main, dia lagi rencah kulit telur. Ini untuk apa? Saya bilang, ini mau ditukar dengan pakan jagung. Terus saya tanya berapa nilainya? Jadi nilainya belum ada kesetaraan. Tergantung toko yang menerima. Ada yang kilonya di harga 30.000 Pak. Ada yang 35, tergantung. Jadi ini seberapa mungkin ya belum ada standarisasi, sehingga tergantung tokonya mau menerima berapa. Tapi paling tidak ini bisa ditukar dengan yang lain. Kalau misalnya kita bisa tukar dengan tadi pelet ayam atau sebagainya, ini bisa kita manfaatkan lagi. Atau menjadi nilai uang itu bisa kita berdayakan lagi kembali pada masyarakat. Oke. Nah, kemudian sampah organik kering, ini ada dedaunan kering. Tadi kalau misalkan pohon-pohon bapak-bapak mau ditebang di lingkungan, jangan sampai dibuang karena kemarin di RT 11 waduh, mahal banget katanya mau nebang pohon, padahal 1 pohon bisa mengeluarkan sekitar 500.000 1 pohon gitu Pak ya. Nah,
Nah, mudah-mudahan dengan ini daunnya kita olah dan juga kalau memang nanti baktornya sudah mendidih, kita lempar ke tukang tahu atau tukang tempe. Ya lumayan untuk mengganti bensin Pak ya, gitu kan. Daripada kita ngundang orang sudah kita bayar, keluarin duit gitu kan. Seperti itu. Nah ini daun kering, kemudian bonggol jagung, jadi tidak semua sampah yang bisa kita kelola. Oke, nah ini ember tadi Pak, untuk sampah organik yang basah, daun bekas sayuran. Ini nanti kita pisahkan, mudah-mudahan ya untuk saat ini masih mengikuti jam kosongnya saya kerja 2 hari pagi, 2 hari malam, jadi mudah-mudahan embernya 2 hari ini masih muat. 2 hari masih muat gitu kan harapannya. Sehingga hari ketiga bisa kita ambil. Karena memang tenaganya masih terbatas, sehingga masih mengandalkan waktu saya ada di rumah. Nah, kemudian dari sampah ini, nah, alhamdulillah karena kita sudah punya mesin chopper Pak. Jadi nanti kita akan giling. Tadi saya sudah uji coba, cukup lumayan. 1 meter kubik jadi hampir 1 ember yang cek 20 kilo Pak. 1 meter kubik itu, meter kubik sampah di belakang rumahnya Pak, saya giling kurang lebih hampir penuh tuh. Belum dipadetin itu, 1 ember cat yang ukuran sekitar 20 kilo. Artinya efisiensinya cukup lumayan dengan adanya mesin chopper ini. Dan alhamdulillah kemarin kita cari-cari gitu ya. Tadinya kita mau order yang multi Pak, bisa chopper sampah organik dan juga sampah plastik. Wadarulahnya lagi kosong, kalaupun itu ada, PO-nya cukup lumayan lama. Dan harganya pun ternyata karena memang waktu itu kita diburu-buru waktu, untuk mencari referensi harganya di online, ternyata jauh banget antara online dan offline Pak. Di online-nya kita 7,5, ternyata di offline-nya 10 juta. Akhirnya bagaimana caranya ini uang yang ada harus dapat mesin yang kita butuhkan. Akhirnya alhamdulillah untuk cacahnya kita dapat 2, tapi penggeraknya baru 1 Pak. Nah saya dahulukan adalah untuk yang sampah organiknya. Jadi alhamdulillah kita punya 2 mesin cacah sampah basah dan juga plastik Pak. Plastik, dan di grup BSIP di Bekasi Timur ini baru kita Pak yang mengajukan penggunaan dananya untuk pembelian mesin chopper. Karena yang lainnya rata-rata sekitar 30 juta Pak. 30 juta habis nih. Jadi alhamdulillah kita dapat yang kecil, mudah-mudahan ini bisa walaupun kerjanya tidak maksimal tapi paling tidak kita bisa memaksimalkan kinerja untuk mengurangi. Jadi sampah botolnya nanti kita tidak jual botolan Pak, karena nilainya akan naik ketika kita olah. Apalagi Pak Ketua RW mantan dulu mengolah itu ya, udah ahli banget gitu kan. Jadi dengan kita crusher nilainya akan bertambah, akan naik. Yang tadinya menjadi sekilo 4.000 gitu ya, dengan kita olah bisa 6.000, 7.000. Dan kemarin alhamdulillah saya sudah ada link, cuman sudah teleponan belum saya sampai soal ke tempatnya. Tinggal nanti kita bangun komunikasi dan juga kerjasama. Kemudian ini drum untuk komposter kita ada 5 ya, kedepannya nanti mudah-mudahan akan kita tambah sedikit demi sedikit agar nanti setiap RT minimal 1 drum. Ini kapasitasnya 120 liter kan, 120 liter. Nah ini juga sama Pak, di online kita 650, pada saat offline 1 juta. Akhirnya kita siasati bagaimana caranya kita udah punya kompos, kita akalin, kita buat sendiri dengan panggil tukang, akhirnya alhamdulillah jadi dengan budget yang segitu. Nah, sampah organik, yaitu sampah yang diproduksi dari bahan non hayati. Selain tadi sampah organik, yang dimana prosesnya tidak secara alami, kemudian sumber daya alam yang tidak terbarui dan juga prosesnya dari hasil teknologi pengolahan. Jadi bukan dari alam. Nah, apa jenisnya? Ini ada beberapa kategori. Ini dari kardus, nanti ada kardus, koran, kemudian bekas tabloid, buku, kertas dan sebagainya. Nah ini sebenarnya banyak Pak, hanya ini yang sudah saya klasifikasikan yang bisa kita kelola Pak. Dari sekian banyak jenis kertas, 8 ini yang bisa kelola dan juga diterima di lapak-lapak penjualan dan pembelian. Jadi baru 8. Kemudian ada kristal, kemudian mika warna dari Yakult ya, yang kotak-kotak itu. Nah ini yang dari sisi ember, ini ada 11 macam dari jenis ember. Ada ember campur tadi yang jenis ember ini, kemudian botol plastik, sampo, bekas oli, bekas sabun dan sebagainya. Memang di belakangnya itu ada kode HDPE. Ada kode HDPE itu yang ada nilainya, ada nilai jualnya. Kemudian bekas aqua gelas, botol air mineral, tutup botol, nah ini juga yang tutup botol harganya cukup lumayan. Keping CD mungkin sekarang nggak ada gitu ya, keping CD itu kan. Tapi siapa tahu nanti yang dulu dan nyimpan gitu, ternyata pas dibongkar ada, jangan sampai di bank kita tampung. Kemudian bekas paralon, kristal bening, mika warna dan sebagainya. Walaupun yang nomor 11 ban dalam ini agak susah karena langsung di bengkelnya langsung gitu kan, jarang dibawa pulang. Kemudian yang ketiga adalah dari jenis plastik. Nah ini
Kenapa kantong kresek tidak saya masukkan? Kan nggak ada nilainya Pak. Termasuk plastik yang bekas bungkus-bungkus ciki, itu nggak ada nilainya Pak. Ya yang perlu, yang sehingga menjadi nilainya adalah kita olah lagi, kita menjadi kerajinan dan sebagainya. Tapi secara nilai kita jual langsung tidak ada nilainya Pak. Dan ini ternyata banyak sekali yang dihasilkan sampah di sini. Dan mau tidak mau nanti kita akan tetap kita akan coba nantinya tampung ke depannya dengan nanti kita olah, nanti kita crusher, kemudian kita buat kerajinan. Kemudian pasti kemasan minyak goreng. Nah kalau ini masih ada nilainya. Kemasan minyak goreng kan masih besar-besar Pak. Itu masih ada nilainya. Kemudian yang apa pos yang gede-gede itu masih ada nilainya. Tapi kalau bekas ciki dan sebagainya itu tidak ada nilainya. Nah, ini dari jenis plastik. Kemudian yang keempat dari jenis besi dan baja. Kalau ini sudah tidak ditanya lagi Pak ya. Semuanya ada nilainya kalau ini. Bahkan di tempat-tempat pembongkaran sampai berebut, bahkan sampai berantem kalau saya lihat di pembongkaran. Ini semua jenis besi ataupun baja. Kemudian yang kelima jenis logam. Ini ada tembaga, kemudian kuningan dan juga aluminium panci. Ini insya Allah ada nilainya. Selanjutnya yang keenam dari jenis kabel. Walaupun jarang tapi ini yang cukup lumayan nilainya. Kemudian yang ketujuh adalah elektronik. Saya suka membantu di Asa TV di di relawannya dan ini cukup lumayan Pak. Saya diminta untuk bantu membina teman-teman relawan terkait dengan pelatihan dan juga pengumpulan sampah-sampah yang bernilai. Itu 1 bulan sering kita adakan bazar elektronik Pak. Dari jamaah yang menyumbang ada. Terakhir kemarin ada motor listrik Pak. Motor listrik yang baterainya hasil analisis dari bengkel, ini harus diganti. Ternyata cuma short ganti kapasitornya, akhirnya nyala lagi, cukup lumayan jual. Nah ini juga bisa menjadi solusi kita akan berikan ide berapa gitu kan, seperti itu sehingga tidak sampai terbuang, harganya cukup jauh. Nah ini tas pilah sampah, izin. Ini nanti kemarin kita pesen ada 600 ya, 600. Nah ini ada 2 macam Pak. Nah ini untuk yang jenis plastik, botol, gelas, aqua dan sebagainya. Ini nanti taruh di sini. Yang kedua adalah dari jenis kardus. Nanti kita setiap warga kita akan kasih dua tas. Namun karena masih belum memadai, kita baru ada 300 pasang Pak. Artinya di rata-rata satu RT baru dapat 20 pasang Pak. Nanti tinggal Bapak-Bapak tinggal milih rumah mana saja yang menjadi contoh untuk penerapan pemilahan sampah. Rata-rata berapa per RT? Satu RT 50-an ya. Itu artinya masih separuhnya lebih yang harus kita siapkan untuk terkait dengan tas pilah sampah. Nah ini untuk jenis kertas Pak, ini untuk jenis kertas dan sebagainya. Jadi nanti kita ada dua tempat yang akan kita bagikan. Kemudian selanjutnya, nah ini mesin chopper plastiknya Pak. Kalau mesin penggeraknya karena cuma 1, jadi paling nanti gantian. Tapi training ke depan saya sudah nanya berapa sih harganya, kurang lebih sekitar 1 juta Pak. Yang mesinnya Pak, itu sekitar 1 juta antara 8 sampai 10 PK. Sekitar itu Pak, sekitar 1 juta. Mudah-mudahan nanti hasil pengumpulannya kita bisa beli mesin penggerak lagi sehingga tidak sampai lepas pasang lagi. Kemudian sampah B3. Nah ini terkait dengan sampah B3, kita mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah ini definisinya Pak. Jadi zat atau energi atau komponen lain yang mendekatkan jelantahnya jangan sampai dibuang di selokan Pak. Karena satu bikin mampet, kemudian juga merusak tanah dan juga merusak terutama adalah kualitas air got. Sudah got ditambah lagi banyak D3-nya akan menjadi lebih rusak. Sehingga kami mengumpulkan, ya alhamdulillah dari hasil pengumpulan ini kita kerjasama dengan Sosial Kutub. Rumah Sosial Kutub yang ada di Depok Pak. Jadi Rumah Sosial Kutub ini mengolah sampah minyak jelantah ini menjadi biodiesel. Yang alhamdulillahnya Sosial Kutub ini mendapatkan mesin hibah dari Jerman sehingga langsung diolah Pak. Bahkan tahun berapa lupa saya, waktu masih Gubernur DKI-nya Pak Anies itu langsung taken MOU seluruh Jakarta setor minyak jelantahnya ke Rumah Sosial Kutub untuk diolah. Dan kita pun alhamdulillah kita sudah ke sana, jadi alhamdulillah walaupun waktu itu belum terbentuk bank sampah, kita sudah kerjasama dan kita akan setorkan minyak jelantahnya ke sana. Dan alhamdulillah dari hasil itu kita sudah banyak bantu TPA yang bulanan gaji guru ngajinya kurang, kita bantu, kemudian perlengkapan yang belum memadai kita bantu, dan alhamdulillah sudah banyak kita bantu dari hasil ini.
Dan mudah-mudahan kalau apalagi misalkan ini bisa terkelola di RW 11 pun, ini akan menjadi penunjang dan juga nilai kebermanfaatan kembali kepada warga masyarakat RW 11. Nanti kami juga akan menyiapkan Pak, 1 RT 1 Brigen. Ini ukuran kalau nggak salah 25 liter. Jadi nanti kita akan kasih setiap RT 1 Brigen, yang harapannya setiap warga dikumpulkannya di RT masing-masing. Lalu bagaimana kalau misalkan stop langsung ke bank sampah? Itu sangat bagus, sehingga terjalin komunikasi dengan warga langsung. Tapi untuk saat ini dikumpulkannya adalah di RT, sehingga nanti kita ada win-win solution Pak di akhir Pak. Nah ini Pak, presidennya Pak. Jadi kami mencoba membuat metrik seperti ini Pak. Jadi nasabah rencananya kita akan berikan 30% feedback dari harga sampah yang kita jual. Contohnya misalkan minyak jelantah, kita jual per liternya 6.000, nanti akan kembali 40%. Jadi kurang lebih sekitar 2.500 sampai 2.700. Kalau misalkan dari warga ini disedekahkan, dikelola oleh RT, berarti RT mendapatkan dana tambahan dari pengelolaan sampah Pak. Nanti yang tentunya juga akan digunakan untuk warganya masing-masing kan di setiap RT. Tinggal nanti Bapak-Bapak sekalian bagaimana mengkomunikasikan dengan warga, apakah hanya sebagai koordinir ataukah dikelola langsung sama RT masing-masing, sehingga RT mendapatkan uang feedback dari pengelolaan sampah. Ini monggo kami serahkan kepada Bapak-Bapak sekalian terkait dengan nanti pengelolaannya. Kemudian yang 60% untuk apa? 60% bank sampah kita akan kelola 10% untuk operasional Pak. 10% untuk operasional, kemudian peningkatan kompetensi 15%. Nah 15 kompetensi ini untuk pelatihan tadi kita rencananya pelatihan mengundang pelatihan magot dan lain sebagainya. Ini anggaran ini akan kita pakai. Kemudian yang 25% kita akan gunakan untuk penambahan alat-alat. Tadi drumnya kurang, kemudian tas pilah ini kurang, ini kita akan tambah sedikit demi sedikit dari hasil operasional itu. Dan selanjutnya yang 10% karena memang kita pakai tempatnya Mbak Farah yang bukan merupakan kasus pasum, kita alokasikan 10% Pak. Walaupun sebenarnya nilainya kecil karena sudah kita manfaatkan, dan alhamdulillah Mbak Farah mau untuk tempatnya dipakai. Sebagian 10%-nya adalah kita gunakan, kita bagi hasil ke Mbak Farah. Syukur-syukur nanti dari bapak-bapak Pak, dari 40% itu saya jangan banyak-banyak nih, ini selebihnya buat operasional. Nah itu juga monggo, nanti tinggal diatur lagi bapak-bapak sekalian. Oke, itu Pak, ini yang terakhir karena sudah habis materi saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.